Selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini gue lagi ada di Morris Garage yang ada di daerah Mampang. Nah, kalau kalian mau sekedar nanya-nanya atau mau cek mobil apa aja yang ada di sini, atau kalian mau cek promo-promo apa aja yang ada di sini, kalian bisa cek ke nomor yang ada di bawah gue ini. Kalau di bawah gue ini nggak ada, kalian cek aja di deskripsi karena kita tampilkan sepanjang video di deskripsi. Oke, di sebelah gue merupakan MG4 EV yang memang sudah lama dikeluarkan oleh MG. Nah, mobil ini memang pertama kali dikeluarkan pada tahun 2023 lalu, waktu itu masih CBU. Nah, sekarang di tahun 2024 ini mobil ini sudah diproduksi secara lokal dan memiliki harga yang memiliki perbedaan dengan yang lama itu cukup signifikan. MG4 EV ini merupakan sebuah crossover yang memang dimiliki oleh Morris Garage untuk di kelas electric vehicle. Nah, mobil ini memiliki desain yang cukup agresif dengan lekukan-lekukan tajam yang ada di mobil ini, dan memiliki desain lampu yang sangat atraktif yang dibalut dengan teknologi lampu LED. Kemudian lampu sen tidak lupa disematkan di sini, dan dia juga sudah menggunakan teknologi LED juga. Nah, mobil ini punya dimensi yang memang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, karena mobil ini memiliki panjang sekitar ya nggak nyampe 4,3 meter, kemudian lebar 1,8 meteran, dan tingginya tuh kalau nggak salah dia hanya 1,5 meteran. Nah, yang paling membuat kita menjadi lebih was-was mobil ini itu dia punya ground clear nggak begitu tinggi, karena mobil ini kalau nggak salah ground clearance itu cuma 117 mm, artinya dia cuma 11 cm saja dari tapak tanah. Oke, berbicara isi moncongnya, kita coba buka. Mobil ini memiliki mesin listrik yang memang sebetulnya tidak ditaruh di depan, yang mesin listriknya ada di belakang. Jadi mobil ini sebuah mobil listrik yang rear wheel drive, dan mobil ini menggunakan kapasitas baterai sekitar 51 kWh, dan mobil ini mampu berjalan sejauh 425 km. Mobil ini memiliki motor yang bisa menghasilkan tenaga sekitar 125 PS dan torsinya sekitar 250 Nm, dan seperti gue bilang tadi, semua tenaganya disalurkan ke roda belakangnya. Untuk sistem safety-nya, mobil ini sudah banyak sekali disemati fitur-fitur safety, ABS, EBD, Hill Assistant, ADAS, semuanya sudah dilengkapi ke mobil ini. Jadi semuanya gue tampil di sini, kalian tinggal cek aja di situ. Oke, dari sisi samping masih terlihat cukup atraktif dengan garis-garis tajam yang ada di samping mobil ini. Kemudian dia punya headskirt yang warnanya hitam doff, dan mobil ini masih menggunakan handle yang sangat konvensional, tidak seperti mobil-mobil sekarang yang sudah menggunakan sistem flash. Dan spionnya dia warna hitam, lampu sen sudah ada, kamera 360 ada di belakang situ. Nah, berbicara bannya, mobil ini menggunakan velg berukuran 17 in, dan kalau kalian lihat ini bentuknya sangat futuristik dan memang cocok untuk sebuah mobil listrik. Tapi sayangnya ini merupakan dop ya, dia hanya cover saja, velgnya ada di dalamnya, dia single tone, jadi warnanya silver dan dia sudah alloy. Dan velg ini dibalut ban 215/50 ring 17. Nah, kemudian untuk sistem pengereman depan belakang dia sudah menggunakan disc. Beralih ke sisi belakang, gue sangat tertarik dengan bentuk belakang dari MG4 EV ini, karena lekukan-lekukannya tuh banyak banget, dari mulai spoiler, kemudian di bawah kacanya ini cukup tajam, kemudian di bawahnya, dan memang mobil ini tidak diberikan knalpot mengingat ini sebuah mobil listrik, tapi dia punya diffuser yang cukup menarik. Dia warnanya silver, yang ada ini fog lamp di bawahnya, kemudian bawahnya lagi hitam doff. Sensor parkir sudah ada 4 titik di belakang sini, kamera 360-nya juga ada di sini, sekalian kamera mundur. Sebelah kirinya dia ada tulisan iSmart, dan sebelah kanannya MG4 Electric. Nah, sistem kelampuannya semuanya memang sudah disematkan sistem kelampuan LED yang memang mengingat ini sebuah mobil listrik, dan ada ornamen-ornamen yang ada di belakangnya sini membuat tampilannya cukup menarik. Kaca belakang dia sudah ada defoggernya, sayangnya memang belum dilengkapi dengan wiper.
Kemudian spoiler belakang yang bentuknya dia belah tengah ya, jadi tampilannya sangat sporty dan ini ada high stop lampnya. Mobil ini sudah disemati dengan tuas bagasi yang elektrik, namun memang belum dilengkapi dengan power tailgate. Nah, bagasinya cukup besar mengingat ini sebuah crossover, tapi memang tidak besar-besar amat. Bagasinya ini bisa memuat bagasi berukuran sedang. Kanan kirinya dia ada lubang yang lumayan buat naruh sesuatu. Kemudian kalau kita angkat lantainya ini, di bawahnya ini dia ada tempat buat naruh toolkit, bahkan tire repair kit juga sudah diberikan di mobil ini. Kalau kalian merasa bagasinya ini kurang lebar, kalian bisa melipat bangku belakang 70-30, jadi kalian bisa membuat bagasinya lebih besar dan bagasinya rata lantai. Di bagasinya ini juga tidak lupa disematkan deck, jadi kalian bisa dengan nyaman naruh barang di bagasi karena memang tidak terlihat dari luar. Oke, gue duduk di bangku belakang dari MG4 EV dan so far menurut gue duduk di sini nyaman dan bangkunya ini empuk dan dia pakai dua bahan ya, satu kulit, yang satu fabric. Nah, di belakang sini kita dapat 3 buah seat belt, tapi sayangnya headrestnya cuma ada 2. Kalian bisa lihat reckroom gue cukup lega banget dan headroom gue satu telapak tangannya. Nah, sayangnya di mobil ini memang belum dilengkapi dengan sunroof atau panoramic roof, jadi memang mungkin kekurangannya itu. Dan di belakang sini kita tidak dapat ventilasi AC ya, tidak dapat asupan AC. Kita hanya dapat ini nih USB slot di sini Type A 1 biji, sama di bawahnya sini ada tempat penyimpanan handphone yang lumayan besar. Dalam sini nuansanya benar-benar pekat hitam dan door panelnya dia menggunakan bahan plastik keras, tapi yang armrestnya ini dia menggunakan bahan kulit sama seperti bangkunya, dan ada power window yang memang dia sudah otomatis naik dan turunnya. Kemudian di bawahnya ada tempat penyimpanan bottle holder yang nggak begitu besar. Handle-nya dia berwarna silver yang ada hiasan clear black pianonya di. Oke, gue duduk di depan dari MG4 EV dan sama seperti di belakangnya, duduk di depan sini cukup nyaman dan bangkunya tuh empuk banget ya. Nah, bangku di depannya ini dia bisa diatur secara elektrik ya, maju mundur. High adjusternya belum, oh udah, high adjusternya ada, kemudian recliningnya juga dia ada. Nah, setirnya dia bisa di setel tilt sama teleskopik, jadi posisi berkendara kalian bisa diatur secara dinamis dan ergonomis. Kemudian mobil ini dia punya bahan dashboard yang empuk, ini menggunakan bahan empuk. Kemudian sini ada clear black piano dari kiri ke tengah sampai dengan ke kanan ding, nyambung ke handle pintu. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan tertutup yang cukup lumayan besar dan ada lampunya ya, by the way. Nah, di tengah sini dia ada entertain system yang nggak begitu besar, dia ukurannya sekitar 10,25 inch, dan di sini pengaturannya cukup lengkap karena pengaturan AC, pengaturan kendaraan, kamera 360, sama pengaturan lainnya tuh ada di sini semua. Jadi kalian bisa atur semuanya lewat sini. Kemudian di bawahnya ada buat tombol-tombolan fisik. Di sini ada home, volume, kemudian defogger sama on off AC-nya, shortcut-nya ada di sebelah sini. Nah, kemudian di bawahnya dia ada ini namanya wireless charging ya. Kemudian transmisi bentuknya bulat-bulat gini, kemudian parking brake yang sudah cute. Kalau kita ke bawah dia ada power outlet 12 volt sama USB slot 2 biji, satu Type A, satu Type C. Tempat penyimpanan di sini tertutup yang kalau dibuka tuh lumayan besar buat naruh handphone, buat naruh sesuatu ini bisa. Kemudian cup holder 2 biji. Di sini ada tempat penyimpanan nyampil, ini buat apa ya? Coba komen di kolom komentar ini buat apa ya. Nah, di sini ada armrest yang dia menggunakan bahan kulit, dan kalau dibuka dia ada tempat penyimpanan yang nggak begitu besar tapi lumayan lah. Kita ke instrumen clusternya. Instrumen clusternya kotak kecil, tapi di sini informasinya cukup lengkap ya, karena dia ada kapasitas baterainya berapa, range-nya berapa, sisanya, dan
segalanya sudah tertera di instrumen kelasnya situ. Nah, setirnya dia flat up sama flat bottom, jadi tampilannya sporty banget, dan di setirnya di kanan kirinya ada tombol-tombolan, sebelah kiri buat cruise control, kemudian sebelah kanannya buat entertainment system dan MID-nya. Nah, di belakangnya tuas-tuasan sama seperti mobil-mobil Inggris lainnya. Dia sebelah kiri lampu-lampuan, sebelah kanan dia buat wiper. Kita ke sebelah kanan setir dia ada electric mirror sama ada buat adjust headlampnya ya. Kemudian kita ke door panel, sama seperti di belakang dia bahan plastik keras. Kemudian armrest yang kena tangan kita dia bahannya kulit. Handle-nya ini sama seperti mobil-mobil low SUV, mencerminkan sebuah crossover. Kemudian di bawahnya ada bottle holder sama tempat penyimpanan yang enggak begitu besar. Di sini ada power window 4 titik yang memang dia sudah 4-empatnya otomatis naik dan turun. Kemudian ini ada spion tengah yang ada dynamic view-nya, tempat penyimpanan kacamata yang masih disematkan, lampu baca yang sayangnya dia masih halogen. Sun visor kanan kiri dia ada kacanya. Anyway, itu tadi pembahasan kami tentang MG4 EV ini. Gimana menurut kalian dengan perubahan harga yang dilakukan oleh MG? Karena memang pada awal dikeluarkan mobil ini masih CBU dan sekarang dia sudah CKD. Yes, mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum. Dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian semua terinformasi semua video-video baru dari kami. Sama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam.